Oke teman-teman, selain ngebahasin soal in-ear monitor atau IM atau earphone yang pakai kabel, kayaknya kedepannya di channel ini kita juga akan sering lagi ngebahas soal TWS atau True Wireless Earphone. Ya nggak bisa dipungkiri saat ini kita nggak bisa idealis sama satu teknologi atau satu hal yang kita udah familiar selama bertahun-tahun kemarin. Selama 10 tahun terakhir ini kita juga ngerasain teknologi itu berkembang dengan sangat cepat, terutama di teknologi elektronik dan digital. Termasuk juga perkembangan teknologi di ranah audio portable. Kalau mungkin selama 2 tahun di channel ini kita ngebahasin soal in-ear monitor atau IM atau earphone yang pakai kabel terus, ternyata perkembangan di TWS juga sangat cepat teman-teman. Bahkan saya ngerasa, jujur aja saya ngerasa agak terlambat untuk masuk ke ranah pembahasan TWS ini. Yang dulunya TWS itu di harga 200 sampai 300 ribuan itu kita masih susah banget nemuin yang suaranya bagus atau seenggaknya yang bisa bersaing dengan ear monitor yang pakai kabel. Nah, saat ini di bawah 200 ribuan pun kita udah bisa nemuin TWS-TWS yang suaranya bagus. Produsen-produsen ear monitor atau earphone yang pakai kabel saat ini juga udah mulai memproduksi TWS, mulai dari KZ sampai Moondrop. Nah, saat ini di meja saya ada lagi satu TWS dari brand IM atau brand yang kemarin naik ke permukaan itu melalui in-ear monitor. Sekarang dia juga udah mulai memproduksi TWS. Salah satunya yang udah ada di tangan saya ini. Dan jujur aja, akhir-akhir ini saya suka banget sama TWS ini. Oke, langsung kita bahas aja teman-teman. Ini review saya untuk TWS dari Rose Technic yang namanya Rose Technic Ceramics. Nyalain notifikasinya. Abang Project YouTube channel, Abang Project YouTube channel, Abang Project YouTube channel, klik subscribe ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ucapin makasih dulu buat toko Kerehore yang udah ngirimin sampel unit TWS-nya ini buat kita review di channel ini. Tapi kayak biasanya, apa yang akan saya sampaikan di video review ini adalah murni opini dari saya pribadi. Dan dari pihak pengirim juga nggak ada ngasih brief atau ya dari pihak pengirim mempercayakan semuanya atau mempersilahkan saya untuk mereview si TWS ini secara sejujur-jujurnya sesuai dengan pengalaman saya menggunakan si TWS ini. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, toko Kerehore ini memang salah satu toko yang sering saya rekomendasikan di channel ini maupun di komunitas. Saya sendiri juga udah ngerasain gimana bagusnya pelayanan atau after sales dari toko ini. Kalau nggak salah, sekitar 2 bulanan yang lalu, saya sempat menggaransikan DAP atau Digital Audio Portable saya yang layarnya rusak, F-Audio T3 teman-teman. Jadi ketika dulu awal beli, ya sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu, ketika saya unboxing itu, dan ketika saya nyalakan pertama kali memang di layar ini ada bercak. Nah, saya kira bercak putih di layar ini, saya kira nggak akan menyebar atau nggak akan bertambah parah. Jadi, ya udahlah saya pakai selama ya kurang lebih 7 atau 8 bulanan. Dan selama pemakaian, ternyata bercak putih yang ada di DAP ini ternyata bertambah teman-teman, sampai hampir memenuhi layar. Baru setelah 8 bulan berlalu, saya baru mengklaimkan garansinya. Dan ternyata nggak ada masalah teman-teman. Jadi klaim saya diterima dengan sangat baik di sana. Pertama-tama kita tinggal kontak aja di tokonya. Kalau misal kemarin belinya di Tokopedia atau di Shopee ya di chat aja lewat situ. Lalu nanti kita akan diarahkan untuk ngisi form yang ada di websitenya Toko Kerehore atau hore.id. Kalau formnya udah kita isi lalu terkirim, dari adminnya juga nanti akan membalas dengan tiket keluhan. Nah, di situ nanti kita bisa tanya jawab apa masalahnya dan apa solusinya. Kalau udah komunikasi lewat tiket keluhan itu, nanti kita tinggal ikutin aja instruksi dari pihak adminnya. Apakah barang kita perlu dikirim atau gimana, ya ikutin aja. Nah, kebetulan dengan unit DAP saya ini, solusinya adalah unit DAP ini kemarin saya disuruh ngirim ke tokonya. Tentunya dengan biaya pengiriman dari kita sendiri. Nanti sampai di sana akan diperiksa dan gimana solusinya. Apakah akan diganti layarnya atau diganti dengan unit yang baru. Dan ternyata unit yang saya punya ini diganti dengan unit yang baru. Kalau udah nanti dari sana akan mengirimkan unit yang baru dan kita nggak perlu bayar lagi biaya pengirimannya. Karena biaya pengirimannya udah ditanggung sama pihak toko. Jadi buat teman-teman yang mau belanja di toko Kerehore harusnya udah nggak perlu khawatir lagi dengan layanan atau after salesnya gimana. Oke, kita balik lagi ke review dari TWS Rose Technic Ceramics ini teman-teman. Jadi Rose Technic Ceramics ini ditenagai dengan satu buah dynamic driver yang ukurannya 10 mm.
Untuk frekuensinya standar aja yang bisa didengerin manusia, yaitu dari 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk baterainya sendiri di unit TWS-nya ini, di unit earbuds-nya ini, kapasitasnya adalah 40 mAh. Sedangkan untuk di bagian charging case-nya ini, kapasitasnya adalah 400 mAh. Sedangkan dari ROS Technic-nya sendiri mengklaim kalau baterai dari unit ini akan mampu mempunyai baterai life sekitar 28 jam. Yang terakhir, dia punya gaming mode dengan latency atau delay 60 milisecond. Atau ya kurang lebih 0,06 detik lah. Untuk koneksinya, dia udah pakai Bluetooth versi 5.3 dengan jarak transmisi kurang lebih 15 meter. Lalu dia udah punya juga fitur ANC dengan dual microphone-nya. Sama yang paling menarik di sini adalah fitur supercharge-nya, teman-teman. Jadi dia ini kalau dicas selama 10 menit aja, ini dia udah bisa dengerin musik selama 2 jam nonstop. Untuk kodeknya, TWS ini udah dibawain kodek AAC sama SBC. Untuk packagingnya biasa aja, ya kurang lebih sama lah kayak TWS-TWS lain di rentang harganya, antara 100 sampai 300 ribuan. Ya kayak gini-gini aja. Di depan ada supercharge, lalu di sini ada ceramics. Di sini ada mockup unit TWS sama charging case-nya. Di sini ada tulisannya ROS Technic wireless Bluetooth earphones. Sedangkan yang di belakang ada sekilas spesifikasinya. Ya, cuman kayak gini aja, teman-teman. Kardusnya juga kardus yang biasa-biasa aja, bukan kardus yang bagus-bagus banget atau gimana-gimana. Untuk isi paket atau kelengkapannya sebenarnya ya standar aja kayak TWS-TWS yang lain di rentang harga yang sama. Tapi yang menariknya atau yang menjadi nilai plusnya adalah di sini kita dibawain kotak warna hitam, ukurannya lumayan besar dan bobotnya berat. Dan secara fisiknya juga cukup kuat, teman-teman, cukup keras, teman-teman. Tapi ini bukan charging case-nya ya, teman-teman ya. Jadi ketika si hard case ini kita buka, baru di dalamnya kita ketemu sama charging case dan unit TWS-nya. Di bagian luar ini teksturnya kayak karet, teman-teman. Jadi agak kesat, bukan yang glossy atau bukan yang licin kayak gitu. Dan ini juga cukup keras. Jadi saya rasa ketika jatuh pun, apa yang ada di dalamnya sini, TWS maupun charging case-nya, ya saya rasa akan aman-aman aja. Sedangkan di dalamnya ada busa, di atas sini ada busa, dan di sini juga ada busa yang di dalamnya ada plastik atau ya semacam plastik lah. Jadi kita nggak perlu khawatir si unit charging case-nya ini akan kepentok-pentok atau baret-baret ketika disimpan di dalam hard case-nya ini. Jadi untuk kelengkapannya dari ROS Technic Ceramic ini ada hard case-nya, lalu ada unit TWS dan charging case-nya. Lalu kita juga dibawain sama 1 buah kabel dan 3 buah ear tips. Oh ya, di dalamnya juga kita dapetin manual book atau buku panduan. Oke, untuk pembahasan selengkapnya kita lanjutin lagi di meja rumput seperti biasanya. Yuk. Untuk build quality-nya, tadi kita udah bahas hard case-nya yang bagus dan kokoh banget. Untuk ear tips-nya juga ini bagus, teman-teman. Lembut, silikonnya keset, bore-nya cukup lebar. Untuk unit charging case-nya, sesuai sama namanya, ini finishing-nya mirip keramik. Tapi saya nggak tahu apakah ini bahannya juga dari keramik atau bukan. Saya nggak terlalu ngerti bahan-bahan kayak gini, tapi kayaknya sih ini semacam plastik atau resin aja. Bukan yang benar-benar keramik ya, teman-teman ya. Tapi memang finishingnya glossy, mirip-mirip sama keramik. Yang jelas ini mulus banget, glossy, dan ada sensasi licin-licinnya. Tapi faktanya ini nggak bikin khawatir atau bakalan selip atau meleset atau gimana-gimana. Jadi selama pemakaian saya nggak pernah khawatir bakalan licin terus jatuh. Ini selama pemakaian kurang lebih 1 minggu juga belum pernah meleset atau jatuh sama sekali. Terus magnet di penutupnya ini juga cukup kuat, engselnya juga nggak goyang-goyang. Terus di bagian sini ada logo ROS Technic, terus nama produknya di sini tertulis Ceramics atau Ceramic S. Di bagian sini ada lampu indikatornya. Untuk unit TWS-nya, overall berbahan plastik atau resin, finishingnya dibikin putih matte kayak gini. Ada logo sama tulisan-tulisan ini dibikin warna pink agak keunguan. Sangat bersih dari sidik jari, nozzle-nya juga masih plastik atau resin, tapi dibikin kayak transparan kayak gini. Lalu di sini ada 1 lubang mikrofon, 1 lubang fan hole, sama 1 titik lampu semacam LED notification.
Jadi secara keseluruhan TWS ini nyuguhin tampilan yang cantik teman-teman, imut, atau kalau kata orang Korea sih bisa dibilangnya kyowo gitulah. Atau kalau kata orang Jepang bisa dibilang kawaii. Dengan material yang juga bagus, enggak material yang asal-asalan. Sedangkan untuk kabelnya ya standar aja, kayak kabel-kabel bawaan dari kebanyakan TWS yang lain selama ini. Yang jelas ini udah Type-C sesuai sama charging case-nya. Oh iya lupa teman-teman, di charging case-nya ini di bagian bawah, di sebelah port Type-C-nya ada tombol yang katanya sih ini buat reset unit TWS-nya. Untuk fittingnya dari 3 TWS yang saya punya, Ceramix ini terbilang yang paling nyaman menurut saya. Sangat nyaman, walaupun kemarin-kemarin saya sempat terbiasa sama TWS yang bentuknya ada tangkainya, kayak Soundcore R50i. Fittingnya nyaman, bobotnya enteng, ceilingnya juga dapat banget. Kekedapannya bagus, tapi enggak sampai yang pengap atau kayak berasa driver flex kayak gitu, di sini nggak ada. Jadi aman-aman aja untuk fittingnya. Ya pokoknya untuk fittingnya nyaman banget dan buat dipakai atau lepas pasang seharian, ini nggak ada masalah sama sekali. Seenggaknya di telinga saya teman-teman ya. Mudah-mudahan di telinga teman-teman yang lain juga aman. Untuk fitur-fiturnya, TWS ini udah ada dukungan software atau aplikasi dan teman-teman bisa langsung download di Play Store yang namanya Roslink. Di aplikasi ini kita bisa lihat persentase dari sisa baterainya. Lalu kita juga di sini bisa milih sound profile yang ada 3 opsi atau 3 pilihan. Ada sound profile pop, rock, sama hi-fi. Saya sendiri di sini paling suka sama yang rock. Di sini juga ada switch buat ngaktifin gaming mode-nya, yang katanya sih bisa ngasih delay yang lebih rendah sama suara step yang lebih jelas. Ada juga pembaruan firmware secara OTA atau on the air alias online. Tapi berkali-kali saya cek belum pernah ada pembaruan untuk si Rose Technic Ceramic ini. Di sini kita juga bisa ngatur fungsi dari touch control-nya. Lalu selain fitur-fitur tadi, TWS ini juga udah dilengkapi sama sertifikasi IP rating IPX5 untuk anti airnya. Yang harusnya ini udah nggak cuma tahan sama cipratan air aja, tapi juga udah bisa tahan sama semburan air dari segala arah. Cuma emang belum sampai ke level yang bisa diajak berendam. Oke, sebelum masuk ke pembahasan sound quality-nya, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman gimana kualitas suara dari mikrofonnya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Rose Technic Ceramic. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, spesifikasinya di website Rose Technic Ceramics ini dituliskan udah punya fitur ENC untuk peredam noise atau kebisingan waktu mikrofonnya kita pakai buat telepon atau merekam suara. Menurut saya rekamannya udah cukup bersih dari noise, cuma emang masih lumayan kedengaran artifisial. Memang belum bisa sebersih rekaman suara dari mikrofon yang ada di IM kabel. Dan ini sangat wajar teman-teman, jadi nggak perlu terlalu dianggap sebagai kekurangan. TWS-TWS yang lain di harga yang sama juga ya gini-gini aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya teman-teman. Untuk sound quality-nya secara umum tonalnya masih V-shape, warm, khas dari TWS yang memang cenderung penggunaannya untuk outdoor atau untuk di tempat-tempat yang ramai. Kayak misalnya buat jogging, running atau lari atau traveling, ya kayak gitu-gitulah. Nah, saya sendiri untuk pemakaian yang seperti ini memang butuh tonal yang bawaannya fun, warm, musikal, ya yang bisa diajak santai kayak gitulah. Untuk low atau bassnya, Ceramix ini bisa ngasih bass yang fun teman-teman, nampol, asik. Secara kuantitasnya juga terbilang cukup besar. Sensasi fun kayak gini agak susah didapetin ketika kemarin-kemarin saya pakai IM atau in-ear monitor yang tonalitasnya netral. Ya, kalau dibawa ke tempat-tempat yang ramai, jalan-jalan di pinggir jalan misalnya, di Malioboro misalnya, atau ya di tempat-tempat yang ramai lah, bassnya berasa kurang muncul karena kalah sama suara keramaiannya. Nah, di kondisi-kondisi yang kayak gini, TWS yang bassnya gede kayak gini, menurut saya akan lebih bisa ngasih gebukan yang berasa asik. Untuk transition speed-nya atau untuk kecepatan bassnya memang bukan yang terbilang gesit. Jadi untuk dengerin lagu-lagu yang kayak metal atau yang pakai double pedal atau double kick drum kayak gitu,
Lebih ke dapat fun-nya aja, bukan yang bisa ngejar detail-detail ketukan bassnya. Untuk rumblingnya terbilang bagus, kontrolnya juga sebenarnya masih cukup bagus, nggak sampai nutupin area mid sama area treble-nya. Lalu untuk teman-teman yang basshead atau yang suka bass, harusnya masih cukup lah. Sekaligus tetap bisa nikmatin instrumen-instrumen lain selain bassnya. Untuk area vokal dan midnya, presentasi vokalnya secara posisinya memang bukan yang maju di paling depan kayak gitu, tapi juga termasuknya masih di posisi yang cukup rapi teman-teman. Enggak yang sampai mundur banget ketutupan sama bassnya yang gede kayak gitu, enggak. Jadi di sini posisi vokalnya masih aman. Vokal laki-laki maupun perempuan presentasinya agak tebel, ngayun, santai. Ya memang bukan yang mengutamakan detail, tapi juga enggak sampai yang mendem gimana-gimana. Sama kayak bassnya yang fun, vokal sama instrumen-instrumen di sini juga dipresentasikan dengan sangat fun dan musikal. Si balance maupun shouty di sini relatif aman, kecuali emang di lagu-lagu yang rawan. Suara piano terus suara gitar di sini juga masih kedengaran cukup nyaring, walaupun mungkin kalau buat teman-teman yang mengutamakan detail, ya TWS ini emang bukan peruntukannya. Untuk high atau treble-nya, presentasinya soft, lembut, dengan posisi yang nggak terlalu maju juga, tapi masih bisa ngasih detail yang cukup bagus. Cuma emang levelnya nggak sampai ke detail yang kritikal atau analytical kayak gitu. Nah baiknya, pick-pick yang tajam nggak berasa di TWS ini. Untuk teknikalitasnya, sejujurnya saya belum banyak nyobain TWS, terutama yang harga seginian, yang harga di atas 300 ribuan kayak gini. Tapi kalau sekedar untuk perbandingan, kalau misal teman-teman pernah dengerin Soundcore R50i atau R50i, nah si Ceramic ini punya overall resolusi, clarity, dan detail yang lebih bagus. Padahal menurut saya Soundcore R50i ini juga bukan yang teknikalitasnya jelek ya teman-teman ya. Bahkan terbilang masih yang paling bagus lah di kelas harga 200 ribuan. Sedangkan untuk soundstack-nya, Ceramics ini lebih luas, lebih lega. Tapi emang secara imagingnya enggak lebih berasa 3D dari si Soundcore R50i ini. Jadi R50i ini kalau ngomongin soal 3D-nya aja, ya sedikit lebih berasa 3D. Baiknya untuk separasi instrumennya di Ceramic ini lebih berasa kepisah-pisahnya, lebih berasa rapi juga positioning atau posisi-posisi dari instrumennya. Lalu untuk gaming teman-teman, sejujurnya secara pribadi saya ini bukan gamer. Jadi kemarin saya sempat ngasih coba TWS ini ke teman saya yang main game. Untuk game-game kayak Mobile Legends, delay-nya ada sedikit. Jadi walaupun udah pakai gaming mode, tetap masih ada delay-nya ya teman-teman ya. Dan ini sangat wajar teman-teman. Kita di TWS itu ya belum bisa ngedapetin pengalaman yang benar-benar tanpa delay kayak di IM atau di earphone kabel. Jadi di Mobile Legends delay-nya nggak sampai ke taraf yang mengganggu, bahkan buat kompetitif masih bisa kata teman saya. Cuma emang kalau untuk game yang udah kayak PUBG, kita sarankan sih pakai earphone yang pakai kabel aja. Apalagi buat teman-teman yang main real drum, bener-bener belum ada TWS yang bisa diharapkan buat bisa ngedrum dengan nyaman. Soalnya delay dikit aja di real drum itu udah bener-bener ngaruh ke tempo yang pastinya jadi berantakan. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman, intinya sih secara umum tonalitas dan teknikalitasnya buat dengerin musik udah sesuai sama selera saya sebagaimana mestinya sebuah TWS yang fun dan musikal, dan bisa saya rekomendasikan ke teman-teman yang sekarang lagi cari TWS yang fun, yang V-shape, tapi tetap punya overall teknikalitas yang bagus. Kalau saya lagi di selera yang pengen analytical atau pengen dengerin musik itu secara detail, ya saya nggak akan pakai TWS ini dan saya akan pakai IM yang pakai kabel. Yang pastinya lebih bisa ngasih detail-detail yang bagus, kayak misalnya TRN Cons ini. Tapi untuk nemenin kerja yang butuh semangat, nemenin jalan-jalan di tempat yang ramai, atau buat teman-teman yang suka lari atau jogging, sambil ngeplay lagu-lagu yang semangat kayak gitu, yang fun, TWS ini bisa ngasih kesan fun yang lebih daripada IM-IM saya yang kebanyakan netral. Ya memang untuk IM atau earphone kabel itu selera saya lebih ke yang netral agak awam yang nggak ngorbanin banyak detail. Pas lagi pengen dengerin musik secara detail. Sedangkan buat gaming, tetap kita nggak akan menyarankan TWS. Saran saya tetap untuk gaming itu pakai earphone yang pakai kabel aja.
sampai nanti benar-benar ada teknologi di mana TWS itu udah tanpa delay dan pastinya mahal sih kalau untuk dalam waktu dekat ini. Oke, itu tadi opini dari saya teman-teman untuk TWS Rose Technique Ceramics ini. Buat teman-teman yang tertarik, link dari toko Kirihore udah saya sertakan di deskripsi. Like kalau teman-teman suka pembahasan di video kali ini. Teman-teman juga bisa tanya-tanya di kolom komentar, barangkali ada yang mau teman-teman tanyain. Baik mengenai TWS Rose Technique Ceramics ini atau tanya mengenai hal-hal yang lain. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.